Komunikasi adalah sebuah tarian diam yang menghubungkan jiwa-jiwa di mana mata kita menjadi pena dan hati kita menjadi kertas. Ini adalah seni yang menggambarkan perasaan, pemikiran, dan impian kita melalui kata-kata yang terucap, senyuman yang tulus, dan isyarat yang mengalir. Dan inilah cerita kita. Waktu mau lo masuk sini tuh ada gak sih kebiasaan yang bikin lo tuh kaget? Enggak, pertama itu karena temennya tuh keren-keren banget. Oh iya, banget beneran. Gue juga waktu masuk sini dengan gue yang emang dari anak IPA, anak saintek, terus masuk ke sini ternyata orang-orang itu udah keren banget, mereka udah berpengalaman, skill mereka udah gak main-main. Itu yang bikin kayak gue jadi termotivasi. Oh iya berarti banyak orang keren dan gue harus jadi mereka. Gue harus belajar dari mereka ini. Gue harus kayak ngambil lah apa yang ada di mereka yang bagus-bagus buat gue. Itu sih emang Photoshopnya ada gini, tapi bikin gue kayak termotivasi untuk jadi lebih baik lagi. Maksudnya di SMA juga bukan berarti temennya jelek, tapi pas masuk komunikasi mereka tuh kata-kata yang dikeluarin dari mulutnya tuh kayak bervariasi, kayak luas. Kayak misalkan lo nih ngomong sepatu tapi mereka bisa alas kaki kayak gitu, beda kan? Jadi lebih formal, lebih bagus. Terus tuh kayak wow gitu. Lu pernah nggak ngerasa insecure sama mereka? Jujur pernah. Tapi ya itu tadi kan, karena kan di sini kita sama-sama belajar. Gue percaya bahwa mungkin waktu untuk gue untuk menjadi keren istilahnya gitu bukan dulu atau bukan kemarin, tapi mungkin ini waktu dimana gue belajar dan gue mulai gimana cara jadi keren gitu. Terus gue punya satu cita-cita nih setelah dari awal masuk komunikasi sampai sekarang. Pengen sekelompok sama Rino. Gue pengen nyoba. Gue pengen nyobain PPT kerennya itu. Terus gue kayak sebenarnya kemarin tuh sekelompok nih sama Rino. Enggak ternyata. Udah kayak nunggu nih kapan nih nggak dapet. Mungkin setelah dia buka kelompok, please rekrut aku. Sangat terbuka sama Mas Rino ya. Rino please. Ya jadi selayaknya anak kecil pada umumnya, gue dulu punya banyak cita-cita ya. Gak cuma satu, gue sempet pengen jadi dokter, pengen jadi pemain bola, pengen jadi polisi, tentara dan lain-lain lah. Gue makin kesini makin banyak malah cerita gue. Tapi setelah gue dewasa, setelah gue menemukan banyak orang juga, setelah gue bertemu dengan orang-orang yang berbeda di tempat yang berbeda juga, gue makin tahu apa yang benar-benar gue mau. Dan sebenarnya nyesel masuk ke MN. Karena gini loh, bukan nyesel yang kayak nyesel gue mau keluar sekarang, enggak. Nyesel tuh lebih ke seandainya gue tahu ada jurusan ini dari awal, gue bakal pilih jurusan ini. hal yang masih belum bisa gue capai sampai saat ini tuh ya buat banggain kedua orang tua gue sih, begitu. Gue nggak bakal pilih jurusan yang mana gue pilih waktu jalur undangan sama SNBT, tapi karena kurang informasi jadi ya gue harus melalui proses panjang dulu dan duit yang terbuang banyak sebelum bisa masuk ke sini. Di dalam bingkai perjalanan waktu, terbentanglah kehidupan mahasiswa. Sebuah panggung di mana jiwa-jiwa muda berperan dalam drama mencari jati dirinya. Di tengah cobaan ujian dan lembaran buku yang tiada habisnya, perjuangan dari awal hingga akhir yang menjejak kampus dan mengemban nama sebagai mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University. Kan udah rahasia umum nih kalau lo tuh adalah seorang videografer. Itu tuh apakah memang salah satu alasan kenapa lo masuk jurusan ini atau gimana sih? Untuk rahasia umum gue sebagai konten kreator yang baru nyebur di aplikasi TikTok, mungkin itu juga bisa jadi salah satu alasan gue sih buat masuk ke IMN. Karena nantinya insya Allah kalau cita-cita gue nggak ganti, gue bakal pengen jadi videografer otomotif. Kalau hambatan deh, hambatan Hambatannya nggak ada sih, dari keluarga nggak ada,
Dari alat. Dari alat ada hambatan karena HP saya Android ya, jadi Parah banget ya. benar loh. Karena Android ya gitu ya, kadang kalau ngerekam gambarnya terlalu kontras atau gimana gitu. Jadi itu sedikit hambatan sih buat. Kira-kira kamu masuk komunikasi ini ada alasan tertentunya nggak? Profesi yang aku impikan dari SMA, karena emang dari SMA aku emang udah milih akun eksekutif. Kehidupan mahasiswa adalah babak awal dari sebuah novel yang tak kunjung selesai, di mana setiap bab menghadirkan tantangan dan petualangan yang tak terduga. Selama kalian di komunikasi ada cerita seru apa sih? Siapa dulu nih yang mau cerita? Ada sih ya, ada ya pasti ya. Udah, gue terakhir. Lu curang nih. Coba terakhir, ladies first. Kalau di gue tuh simple moment aja sih, kayak setiap makan siang itu selalu bareng-bareng teman, ke Kabita atau ke Barokah sekarang mah lebih murah ya. Masa iya? Barokah lebih murah. Iya kan? Itu sibuk sih. Iya, murah ya? Tadi gue kalau habis kelas emang lapar mulu, gue gak pernah sarapan dulu. Jadi emang lapar. Nah sama dong berarti ya kayak Payas ya, besti banget. Berarti setiap mau kelas mepet tuh ya bangunnya. Mepet Fungsinya gak sarapan apa ya gitu? fungsinya. Ya memang gak keburu sarapan aja. Gak keburu. Jadi gak keburu, bener gak keburu. Karena keburu bangunnya siang. Kita pagi mulu. Gue cuma mau bersyukur aja ditempatkan di kelas B2. Lu bersyukur. Bersyukur. Lu bersyukur. Syukur ya. Laporin Gue sih bersyukur. Emang kelas masih Di B2 itu anak-anaknya asik-asik banget. Terus kayak satu hal yang gue rasain, gue nggak mau ngejudge kelas lain. Masa iya? Tapi ya real. Tapi kalau di kelas kita ini, di kelas B2 ini, sepengamatan gue ini nggak ada yang mau menonjol sendiri. Kita semua kayak bareng-bareng. Kita semua bahkan ketika diskusi pun kita nggak ada yang pakai otot atau yang emang kayak pakai fisik. yang ada kan. Tonjok itu. Nah, di B2 ini emang kayak asik banget kita. Itu yang lu rasain. Iya, yang gue rasain itu, jadi bersyukur aja gitu loh, karena ketika di kelas lain gue melihat ada yang emang menonjol, ada yang enggak, dan ada yang emang judgmental gitu. Ada yang pasif. Bener, tapi kan Ada yang nggak bisa ngomong. Nggak ada ya, nggak ada. Ada nggak sih? Gak ada, Oh, nggak ada. semua bisa. Tapi ketika di B2 ini gue nemuin orang-orang baik-baik banget. Mereka tuh punya kualitas dari diri mereka sendiri, yang mana ketika gue ngobrol bareng tuh kayak jadi enak. Gue jadi menambah ilmu baru, nambah relasi baru, nambah insight baru yang dulu sebelumnya gue nggak pernah temuin sebelumnya. Nggak, gue mau cerita momen yang nggak suka aja sih, boleh nggak sih? Boleh. Yang aku benci. Enggak, gue nggak benci. Gue menceritakan keresahan aja. Sebenarnya gue nggak resah banget sih. Di komunikasi itu yang gue nggak suka ya. Kita kan sebenarnya belajar ilmu-ilmu yang nggak pasti gitu, ya nggak sih? Iya. Jadi teori itu terlalu banyak. Kadang lu pusing nggak sih? Benar. Pusing Ya, gue ngerasain pusing nggak sih? Bener. Itu keresahan yang gue rasain yang emang bener-bener kayak, ih apaan sih ini mah gak belajar di kampus juga bisa. Pernah mikir gitu nggak sih? Lu kan? Lu pernah mikir? Ini itu juga ada. Nah, iya nggak sih? Nah, gue pernah mikir, ini nggak usah belajar di kampus kayak bisa gitu kan? Tapi gue udah bayar mahal gitu kan? Gue sering mikir gitu, dan makin kesini makin mau UTS tuh gue bingung. Wah, Benar. ini gue belajar apa satu semester? Bentar, pertanyaan gue nyatet nggak? Enggak dong. Soalnya gue mikir tuh kayak dosen ngasih PPT ke kita gitu. Iya. Ya udah gue baca aja kan. Iya benar. Nah itu jadi keresahan yang bener-bener yang berbeda sama pas lu SMA tuh, yaitu di komunikasi ini kita ya emang nggak belajar ilmu yang pasti plek ketimplek ada jawabannya gitu. Kita banyak referensinya, teorinya banyak, yang mengemukakan juga banyak. Orang-orang yang belajar tentang yang belum mendalami komunikasi itu banyak banget. Jadi teorinya sangat bertebar luas gitu di internet. Dan yang dosen kasih ke kita itu teori yang mereka pilih juga di internet ada juga gitu loh. Iya nggak sih? Benar. Ya kan?
kan gue kan dari anak IPA ya sebenarnya. Jadi pas gue kesini tuh pas kalau gue kan nyari contekan kan tugas IPA fisika itu susah banget, dia nggak sih susah banget kan? Soalnya belum Iya, susah banget kan. Pas gue kesini nih nyari contekan, nyari referensi tentang yang IPA IPS gitu gampang banget ya nggak sih? Nah kalau gue itu sih yang bener-bener gue resah. Dibilang resah sih nggak juga sih, nggak resah juga sih ya. Kayak agak kurang. Kayak agak kurang pas. jadi lu Dan culture gitu. shock juga mungkin karena sebelumnya lu anak IPA kan. Iya. Jadi kayak udah terbiasa sama hal-hal yang pasti jawabannya. Giliran dikasih yang harus dicari. Sebenarnya banyak tapi Iya. itu enggak mana yang benar. Nah bener tuh mana? Jadi kayak semua juga bener gitu sih. Iya, benar betul. Betul itu sih. Selama 2 bulan kalian jadi anak komunikasi, mau cerita nggak ada hal yang berkesan? Apa? Momen yang sangat berkesan Faiz ada kayaknya, coba Faiz. Apa ya? Selama jadi mahasiswa komunikasi Yuk. berkesan selama hampir 2 bulan ya. Enggak ada. Tahu nggak sih karena gitu-gitu aja. Iya, biasa aja. Ya kan, kayak setiap hari kampus gitu. Dari Senin sampai Jumat kampus. Terus kadang pagi kesiangan, bangun kesiangan buru-buru gitu. Kadang pengen gitu kalau misalnya bangun pagi, bangun jam 5 sholat subuh kan. Bisa aja sih ya sebenarnya. Iya. Ya, sebenarnya bisa, tapi gue kadang kalau misalnya alarm udah nyala jam 5 kayak masih jam 5 gitu. Terus alarmnya dimatiin doang. Ujung-ujungnya bangunnya jam 1 juga kalau kelas jam 7. Ada sih yang berkesan, belum ada yang berkesan mungkin. Sejauh ini belum ada. Sama aja. Sama aja gitu-gitu aja sih. Kalau Vira, Kalau gue paling praktik reportase berkesan sih. Karena nggak pernah sebelumnya kayak wawancara narasumber atau apa. Paling yang berkesan itu sih. Tapi kalian kan nih kita anak komunikasi nih banyak dapat tugas kelompok gitu kan. Nah, kalian tuh pernah nggak sih dapat pengalaman buruk ketika berkelompok tugasnya tuh? Ada nggak kira-kira? Nggak sih. Yang sejauh ini. kasih tahu aja. Kasih tahu aja. Nggak boleh. Emang ada. Emang gak ada. Menurut aku kerja kelompok itu hal yang paling menyenangkan karena di kelompok itu kita bisa kenal orang baru. Benar. Terus dari itu bisa tahu nih, oh dia cara kerjanya gini. Tempat paling lu berdua nggak suka di IPB? Toilet BS sumpah. Jelas banget. Iya. Karena BS tuh gedung lama kan, karena IPB pertama di situ kan, bukan di Suramaga ya. Yang di IPB pertama sebenarnya di BS. Terus di BS tuh toiletnya kumuh banget, gak tau kenapa. Jelas. Terus juga kadang nih kalau misalnya lagi ngampus di gedung Zeta tuh, kita tuh nggak gitu sih. Gua kadang kalau ke kamar mandi kan bareng sama teman gitu kan. Pas masuk tuh kadang kok ini toilet udah bagus-bagus, udah kayak toilet mall tapi nggak dijaga gitu. Kotor banget ya? Kotor banget bener, kotor Walaupun di banget. Zeta tapi kotor. Dua yang paling gak suka. Soal Zeta. Bau kaki. Becek. Membuat saya bad mood untuk sholat. Ya gitu. Bentar. Kayaknya ada yang kurang deh. Itu satu kenapa kosong? Emang itu tempatnya kita sediakan untuk tidur sebenarnya. Oh. Tapi dinernya lagi wawancara di Dramaga. Kalian kemarin kan udah sempat dikulik juga. Kalian tuh boleh nggak sih ceritain dikit lagi dan lebih deskriptif ya tentang apa kalian mau jadi apa atau siapa setelah lulus dari jurusan komunikasi ini? Siapa dulu? Kalau gua jujur aja sebelumnya tuh nggak expect banget bakal masuk komunikasi. Sebenarnya aku tuh pengen banget jadi dokter, aku pengen jadi dokter anak. Tapi kayak mikirin, aduh dokternya masuknya susah, biaya yang dikeluarin gak sedikit, terus dari sekolahnya lama, itu jadi kayak mikir 2 kali kan. Alternatifnya apa? Sebenarnya masuk komunikasi juga bukan alternatif, tapi paling untuk kedepannya pengen jadi public relations. Apa? Public relations. Public relations. Kalau Fayas? Cita-cita saat ini masih videografer otomotif sih. Nggak harus otomotif tapi pengen sih kalau ke bidang otomotifnya pengen. Pengen punya mobil ya? Itu pengen banget kalau pengen punya mobilnya sih pengen banget. Kita adalah suara yang menggema, pencerita yang tak pernah lelah, yang menjalin persahabatan dalam dunia kata-kata. Setiap ketulusan yang ada pada diri kita, tentu semua tak akan pernah sia-sia. Aku, kamu, kita semua percaya akan terbukanya pintu 1, 2, dan pintu yang lainnya. Torakan semua mimpi,
kata-kata, dan perjalananmu dalam lembaran baru. Mari kita berjumpa lagi nanti.